Halo teman-teman semua, balik lagi. Perkenalkan nama saya Junior Prasara Subowo dari kelas 3D Sistem Informasi. Di sini selanjutnya kita bakal bahas sistem transfer uang fiat yang ada di Indonesia. Apa saja sih jenisnya nanti kita akan bahas. Pernah nggak sih kalian mau transfer uang tapi bingung nih kenapa kadang cepat, kenapa kadang lama, kadang juga kenapa biayanya mahal banget. Nah, hal itu kita akan bahas nanti di video kali ini. Eh, Bagaimana cara kerjanya, kelebihan dan kekurangannya, sampai kenapa Bank Indonesia meluncurkan sistem bernama BIFAS. Jadi, kalau misalkan kalian sering pakai ATM, mobile banking, atau Shopee Pay, dan e-wallet yang lainnya, video ini bakal berguna banget buat kalian. Ayo kita mulai. Tapi, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu nih, apa itu uang fiat. Jadi uang fiat adalah uang yang resmi diterbitkan oleh pemerintah seperti rupiah di Indonesia. Jadi semua transfer antar bank yang kita lakukan itu semua termasuk ke dalam transfer uang fiat. Kenapa sistem transfer penting? Karena kita butuh efisiensi yang pertama, supaya transaksi kita cepat, gak lambat. Kita butuh keamanan agar uang yang kita transfer juga nggak hilang di jalan. Yang tiga, kita butuh biaya terjangkau supaya masyarakat mau beralih nih dari sistem yang tadinya selalu menggunakan uang fisik jadi menjadi non fisik atau non tunai. Itulah kenapa Bank Indonesia bersama perbankan mengembangkan beberapa sistem transfer yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada namanya transfer LLG atau lalu lintas giro. LLG itu ibaratnya jalur ekonomi hemat. Kita digunakan untuk transaksi jumlah sedang. Biayanya relatif murah, tapi prosesnya agak lama, bisa beberapa jam, hingga 1 hari kerja. Cocok untuk pebisnis yang tidak perlu uang sampai saat itu juga. Oke, di LLG ini ada yang namanya eh, proses itu lewat sistem clearing Bank Indonesia. Apa sih itu clearing coba? Eh, Clearing adalah proses pertukaran data atau dokumen keuangan antar bank yang dilakukan melalui Bank Indonesia atau lembaga clearing yang lain untuk menghitung hak dan kewajiban masing-masing bank. Intinya clearing ini adalah ruang tengah tempat bank-bank saling menghitung siapa harus bayar siapa. Jadi prosesnya itu nasabah melakukan transaksi di bank A untuk transfer ke rekening di bank B. Nah, si bank A mengirim data transaksi ke Bank Indonesia, lembaga clearing. Bank Indonesia mengolah seluruh transaksi masuk dan keluar dari banyak bank. Hasil perhitungan neto disampaikan. Bank yang lebih banyak menerima akan menambah saldo. Bank yang lebih banyak mengirim akan dikurangi saldonya. Kemudian dana masuk ke rekening tujuan. Adapun kelebihan dari sistem clearing ini adalah banyak transaksi bisa diproses sekaligus, biayanya yang lebih murah yang tadi, aman jika dijalankan di Bank Indonesia. Kurangannya adalah tidak real time, dana tidak langsung masuk saat itu juga, terbatas jam operasional, biasanya hanya jam-jam kerja dan kurang cocok transaksi besar dan mendesak seperti itu. Selanjut, eh, yang kedua ada RTGS, adalah RTGS adalah real time gross settlement. Kalau LLG itu yang tadi jalur hemat, jadi RTGS itu adalah jalur ekspres. Transaksi dilakukan per transaksi, bukan kumpulan. Settlement dilakukan secara real time, cocok untuk transaksi besar, biayanya biasanya di atas 100 juta. Analoginya itu kalau LLG itu kayak naik bus kota, nunggu penumpang penuh baru jalan, dan RTX itu naik kereta, kayak naik taksi, langsung jalan cepat tanpa biayanya lebih mahal. Biayanya cepat, aman, dan bisa diandalkan untuk transaksi besar. Sistem RTGS ini alurnya adalah eh, nasabah mengajukan transfer. Misalnya perusahaan A ingin transfer 2 miliar dari bank A
ke bank B. Nasabah mengisi nih instruksi transfer kayak nama penerima dan lain-lain. Si bank A ngecek dulu apakah saldo si nasabahnya cukup. Kalau misalkan benar itu cukup, instruksinya bakal diteruskan ke sistem Bank Indonesia RTGS. Bank Indonesia RTGS akan mengecek saldo bank A di rekening bank di Bank Indonesia. Kalau saldo mencukupi, itu langsung dipotong. Dana transfer ke rekening giro Bank B di Bank Indonesia. Bank penerima menerima dana setelah rekening giro Bank B bertambah, Bank B langsung mengkredit rekening nasabah tujuan. Dan setelah itu nasabah penerima mendapat uang. Proses ini real time, biasanya hitungan menit selama jam operasional Bank Indonesia RTGS. Kelebihannya cepat dan real time, aman, langsung diproses sama BI Bank Indonesia, cocok transaksi yang besar yang butuh kepastian. Kekurangannya, biayanya yang relatif mahal, hanya berjalan di jam operasional BI, tidak 24/7 dan kurang cocok untuk transaksi kecil karena biayanya itu yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada transfer internasional SWIFT dan remittance. Kalau mau kirim uang ke luar negeri, sistemnya beda lagi nih. Bank Indonesia dan bank-bank di Indonesia biasanya menggunakan jaringan SWIFT. Prosesnya melibatkan beberapa bank atau koresponden di negara tujuan. Waktu transfernya itu 1 sampai 5 jam, 5 hari kerja. Biasa biayanya itu sekitar 50.000 sampai 100.000 tergantung masing-masing bank. Kita sistem si SWIFT ini. Jadi SWIFT adalah Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, adalah jaringan komunikasi global antar bank yang dipakai untuk mengirim instruksi transfer uang lintas negara. Jadi SWIFT ini adalah jaringan untuk mengirim instruksi transfer uang lintas negara. Kemudian ada remittance. Remittance adalah layanan kirim uang dari satu negara ke negara lain. Jadi SWIFT remittance adalah sistem standar agar bank-bank di seluruh dunia bisa saling berkirim pesan instruksi transfer dan aman. Alurnya adalah nasabah mengajukan transfer, misalnya seorang TKI di Hong Kong mau ngirim 10 juta nih ke keluarga di Indonesia. Dia datang ke Bank Hong Kong, Bank X di Hong Kong, dan mengisi biodata penerima dan lain-lainnya. Udah bank pengirim, si Bank X ini membuat pesan SWIFT berisi kode. Pesan ini berisi detail transfer yang sudah diisi oleh si nasabah tadi. Kemudian dikirim melalui jaringan SWIFT yang aman tadi. Kemudian Bank Y, si penerima di Indonesia, menerima pesan SWIFT tersebut. Lalu si Bank Y akan ngecek dulu nih apakah penerima itu valid, lalu mencatat dana masuk. Setelah itu, uang masuk ke rekening keluarga Indonesia. Proses ini memakan waktu 1-5 hari kerja tergantung jumlah perantara di negara tujuan. Jadi perantaranya itu adalah bank koresponden. Jadi misalkan dari Hong Kong ada beberapa tahapan bank yang harus dilewati gitu biar sampai ke Indonesia. Simpelnya kayak gitu. Untuk karakteristik SWIFT ini digunakan lebih dari 200 negara dan 11.000 lembaga keuangan. Waktu proses 1-5 hari kerja, biaya yang relatif mahal karena ada biaya pengirim dan bank koresponden dan juga bank penerima, keamanannya yang tinggi. Transkripsi standar internasional. Lanjut lagi, yang keempat ada transfer domestik via ATM, mobile banking, atau internet banking. Ini yang sering kita rasain sehari-hari. Hampir semua bank terhubung lewat jaringan switching atau yang bersama, prima, atau auto. Transfer bisa dilakukan kapan saja secara real time, tapi biasanya ada 6.500 kalau kita transfer antar bank. Misal kalian transfer 100.000 ke teman yang bank berbeda, tapi uang yang diterima cuma 93.500 karena terpotong biaya lumayan terasa. Itu adalah transfer domestik via ATM. Nah, yang baru ini adalah BIFAS Bank Indonesia Fast Payment. Diluncurkan pada tahun 2021 dan biaya transfer hanya 2.500 per transaksi real time selama 24 jam. Bisa diakses lewat mobile banking dan bank-bank peserta. Dirancang untuk menggantikan sistem lama supaya lebih inklusif. Analoginya gampang. Kalau LLG tadi
bus kota, RTG itu taksi, maka bisa adalah kereta cepat, murah, cepat, kereta cepat, murah, cepat, dan bisa diakses semua orang. Jadi kalau analisis kelebihan dan kekurangannya dari sistem-sistem yang ada di Indonesia tadi, sistem transfer, LLG, lalu lintas giro itu murah, cocok untuk transaksi bisnis rutin tapi lambat. RTGS aman, cepat untuk jumlah besar tapi biayanya yang mahal. Swift atau internasional bisa kirim ke seluruh dunia tapi lama dan mahal. Ada mobile banking ATM praktis secara real time tapi biayanya yang 6.500 per transaksi. Ada nih yang baru lagi namanya Bipas. Itu murah, cepat, dan bisa 24/7 cuma 2.500 saja. Seperti itu. Paling apa ya? Studi kasusnya misal mahasiswa yang sering transfer antar bank berbeda pasti rugi biaya admin nih. Dengan Bipas biayanya bisa jauh lebih murah. Kemudian ada pebisnis UKM, pemilik toko online butuh transaksi cepat dan biaya yang rendah. Bipas jadi solusi, tapi untuk transaksi besar ke supplier masih lebih aman di RTGS. Kemudian tenaga kerja Indonesia, TKI lebih sering pakai remitansi via SWIFT, walaupun mahal, ini satu-satunya cara untuk bisa kirim uang lintas negara dengan aman. Seperti itu teman-teman. Jadi tantangan-tantangan sistem transfer uang fiat di Indonesia antara lain literasi digital. Tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan aplikasi bank karena ada beberapa orang yang belum tersentuh dengan yang namanya transformasi digital. Keamanan siber, ancaman phishing, hacker, dan kebocoran data itu harus diantisipasi dan tidak asing lagi kalau misalkan di dunia per IT-an ya teman-teman. Infrastruktur masih ada daerah yang sinyal internetnya lemah sehingga sulit akses layanan perbankan digital. Tapi ada juga nih prospek yang sangat cerah dengan Bifas, masyarakat bisa menikmati transfer murah dan cepat. Kemudian integrasi dengan e-wallet akan membuat sistem keuangan semakin efisien. Dan juga Indonesia bisa lebih cepat menuju cashless society sesuai visi Bank Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman, dan kesimpulannya adalah Indonesia punya berbagai sistem transfer uang fiat. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, Indonesia itu punya berbagai sistem transfer uang fiat, mulai dari LLG tadi, lalu lintas giro, kemudian ada RTGS, real time gross settlement, ada SWIFT. SWIFT itu tadi kayak jaringan yang bisa menerima data pesan antar negara itu bersifat global, dan yang terakhir ini ada Bifas. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, yaitu LLG murah tapi lambat, RTGS cepat tapi mahal, SWIFT bisa global, bisa antar negara tapi lama dan juga mahal. Tapi SWIFT ini kayak nggak ada uh, jalan lain gitu, jadi kita harus menempuh jalan ini kalau pengen transfer antar negara. Kemudian ada ATM atau mobile banking, ini praktis juga tapi mahal. Kemudian yang terakhir ada Bifas. Bifas ini yang paling cepat, solusi terbaru, murah, real time, cuma 2.500 per transaksi gitu. Jadi harapannya Bifas dan inovasi-inovasi lain yang akan datang, masyarakat Indonesia semakin mudah melakukan transaksi digital tanpa terbebani biaya yang besar dan tetap aman. Mungkin sekian video tentang sistem transfer uang fiat yang ada di Indonesia dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari LLG, RTG, SWIFT, hingga Bifas yang paling cepat dan paling murah ini. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Harapannya dengan Bifas yang paling cepat, murah, real time ini, dan inovasi lainnya yang akan mendatang, masyarakat Indonesia bisa semakin mudah melakukan transaksi digital tanpa terbebani oleh biaya yang besar dan tetap aman. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.